Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Deswita Tina dengan ujung NIM 032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal Prokop dengan judul Respirasi Tanaman pada Oksigen Rendah. Baiklah, yang pertama itu ada glikolisis. Nah, glikolisis ini adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa, sebuah gula sederhana, dipecah menjadi dua molekul pirufat. Proses ini merupakan tahap awal dari respirasi seluler, baik itu respirasi anaerob atau respirasi yang memerlukan oksigen maupun anaerob yang tidak memerlukan oksigen. Itu selanjutnya ada siklus TCA atau siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini atau siklus asam trikarboksilat adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam mitokondria sel. Siklus ini merupakan tahap penting dalam proses respirasi seluler, baik pada tumbuhan maupun hewan. Siklus TCA ini menghasilkan sejumlah besar molekul pembawa energi seperti NADH dan FADH2. Molekul-molekul ini kemudian akan digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATQ yang merupakan mata uang energi sel. Nah, proses singkat siklus TCA bisa dilihat dari sini. Kemudian selanjutnya ada fosforilasi oksidatif. Nah, fosforilasi oksidatif ini adalah proses metabolisme yang sangat penting dalam sel. Proses ini menghasilkan sebagian besar energi yang dibutuhkan oleh sel dalam bentuk adenin trifosfat atau ATQ. ATQ ini adalah molekul pembawa energi yang digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas seluler, seperti pertumbuhan, perbaikan, dan kontraksi otot. Selanjutnya itu ada adaptasi. Nah, mekanisme yang digunakan oleh tumbuhan untuk bertahan hidup ketika kadar oksigennya rendah, misal selama banjir atau tanah yang tergenang. Nah, hipoksia ini akan membatasi pasokan oksigen yang dibutuhkan untuk respirasi anaerobik. Nah, proses yang menghasilkan energi dalam bentuk ATQ. Sehingga tumbuhan harus beradaptasi untuk tetap mempertahankan fungsi seluler. Fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan salah satu jalur metabolisme karbon terpenting dalam tumbuhan, yang kepentingannya di tingkat terestrial hanya dilampaui oleh fotosintesis. Hal ini disebabkan oleh tingginya konsentrasi 02 dalam sel dibandingkan dengan CO2. Fotorespirasi dapat melepaskan sekitar 20% dari CO2 yang diserap selama fotosintesis pada suhu normal. Namun, telah ditetapkan bahwa jumlah CO2 yang dilepaskan dapat lebih tinggi di lingkungan yang panas dan kering. Nah, ada juga fungsi respirasi tumbuhan. Terdapat dua jenis respirasi yang memiliki fungsi berbeda dalam mendukung seluler dan fisiologis. Ini respirasi pertumbuhan dan respirasi pemeliharaan. Respirasi pertumbuhan adalah proses respirasi yang terkait langsung dengan produksi energi yang digunakan untuk mendukung sintesis biomolekul dan pertumbuhan struktur baru dalam sel, seperti dinding sel, protein, dan organel. Nah, proses ini terjadi terutama saat tumbuhan mengalami pertumbuhan aktif. Misalnya saat pertumbuhan pembentukan daun, akar, atau batang baru. Energi yang dihasilkan dari respirasi tumbuhan digunakan untuk anabolisme, yaitu proses penyusunan molekul-molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana yang diperlukan untuk memperkuat biomasa tumbuhan. Nah, respirasi pemeliharaan ini adalah proses yang menyediakan energi untuk menjaga fungsi-fungsi sel yang sudah ada dan memastikan sel-sel tak aktif dan sehat. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai fungsi pemeliharaan, seperti perbaikan jaringan neuron sel, mempertahankan gradient ion di seluruh membran sel, serta menjaga integritas dan aktivitas enzim. Nah, ketersediaan oksigen untuk respirasi. Nah, ketersediaan dalam jaringan dan sel bergantung pada usia tanaman dan terutama pasokan oksigen dari lingkungan. O2 memiliki pengaruh besar pada jalur utama sintesis karbohidrat. Penting untuk mempertimbangkan bahwa ketersediaan O2 atau oksigen yang rendah dalam sel bahkan dapat terjadi dalam beberapa situasi di bawah norm oksigen, terutama karena resistensi yang tinggi untuk difusi O2 antara jaringan tanaman yang berbeda. Nah, kadang-kadang untuk mengurangi keadaan anaerobik pada tunas, akan mengatur frekuensi penyerapan dan konsumsi oksigen. Adaptasi morfologi juga memainkan peran pendukung utama dalam mempromosikan O2 aliran dari akar ke seluruh bagian tanaman. Misalnya pembentukan air enzim akibat induksi etilen
Salah satu efek utama anaerobiosis pada metabolisme adalah penurunan muatan energi adeninat yang juga mengurangi rasio ATQ dibagi ADQ. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah respirasi tanaman merupakan proses yang sangat dinamis karena jalur terdekat memiliki kapasitas tinggi untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Dan glikolisis merupakan salah satu jalur tersebut, mengendalikan beberapa reaksi yang melibatkan dua enzim utama yang berperan sebagai titik kontrol, heksokinase dan pirfadinase. Nah, kedua enzim tersebut dapat mengendalikan glikolisis tidak hanya di mitokondria, tetapi juga pada tingkat pasca translasi. Respirasi tanaman dianggap sebagai mekanisme utama pemeliharaan ekosistem di planet ini. Oleh karena itu, penting bagi penelitian baru untuk fokus pada prediksi dampak perubahan iklim terhadap metabolisme pernapasan, terutama pada tingkat fungsional dan genomik. Baiklah, terima kasih. Hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.